Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 95 dan juga 96. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah melintasi langit dengan sangat cepat dengan memaksimalkan kekuatan dari sayap tulang gioknya. Dan Xiaoyan cukup yakin jika tetua Chen Yun maupun Hong Tianxiao pasti tidak akan pernah bisa mengejarnya. Setelah dirasa aman, tubuh dari Xiaoyan pun kali ini telah mendarat di sebuah tebing yang kemudian Xiaoyan membuat sebuah goa lalu masuk ke dalamnya. Selanjutnya, Xiaoyan pun segera menutup pintu dari goa tersebut. Detik berikutnya, Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila sambil mengatakan, "Aku telah salah perhitungan. Tidak kuduga bahwa pavilion petir angin sangat peduli dengan gerakan 3000 petir. Meskipun aku telah mempraktikkan hal itu, namun sebenarnya itu hanyalah kelas yang rendah dan tidak ada alasan bagi pavilion petir angin untuk memperlakukan teknik yang aku dapatkan sebagai harta yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Hari ini aku benar-benar telah menyinggung pavilion petir angin, tapi aku tidak takut. Wilayah dari dataran tengah ini sangatlah besar. Aku bisa pergi kemana saja untuk menghindari mereka. Dan aku tidak percaya bahwa pavilion petir angin akan bisa menemukanku jika aku memilih untuk bersembunyi." Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan cincin penyimpanan milik tetua Chen Yun. Dan dia ingin segera melihat apa yang ada di dalam cincin ini. Namun sebenarnya cincin penyimpanan milik tetua Chen Yun itu memiliki energi spiritual yang telah melindunginya. Hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut karena pertahanan dari jejak spiritual yang ditinggalkan di dalam cincin ini benar-benar kuat. Namun Xiaoyan cukup yakin bahwa dirinya bisa menghancurkan perlindungan jejak spiritual yang ditinggalkan oleh tetua Chen Yun itu. Xiaoyan mengeluarkan serangan yang tidak ada hentinya menggunakan kekuatan spiritualnya yang terus berbenturan dengan kekuatan spiritual yang ada di cincin dari tetua Chen Yun ini. Sebelum pada akhirnya perlindungan kekuatan spiritual milik tetua Chen Yun kini telah menunjukkan sebuah keretakan. Sementara tetua Chen Yun sendiri yang masih berada di kota Tianbei, tepatnya di panggung batu langit, tiba-tiba saja membuka matanya yang tadinya tertutup. Ekspresi raut wajahnya dipenuhi dengan amarah yang kemudian dia berteriak dengan keras, "Xiaoyan, aku bersumpah bahwa aku akan membunuhmu." Hong Tianxiao yang ada di samping tetua Chen Yun terlihat cukup kaget kenapa orang tua itu tiba-tiba saja berkata seperti itu. Yang kemudian Hong Tianxiao bertanya, "Kenapa kau mengatakan hal itu? Kau harus fokus untuk menyembuhkan dirimu." Tetua Chen Yun kali ini mengatakan, "Jejak spiritual yang ada di dalam cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh jabingan kecil itu." Mendengar hal ini, Hong Tianxiao pun cukup terkejut lalu berkata, "Bocah itu hanya memiliki kekuatan di tahap dohuang. Bagaimana bisa dia menghancurkan jejak spiritual milikmu? Meskipun boneka miliknya itu sangat kuat, jelas hal itu tidak memiliki kekuatan spiritual apapun." Chen Yun hanya bisa menggeleng sambil menjawab, "Aku juga tidak tahu. Setelah pulih sepenuhnya, kita berdua akan pergi bersama-sama untuk mengejar bocah itu. Dan aku telah menanamkan segel petir darah di dalam tubuhnya. Jabingan kecil ini tidak akan pernah bisa melarikan diri." Hong Tianxiao dengan galak dia menjawabnya, "Tenanglah, dia juga telah membunuh banyak orang-orang dari klan Hongku. Dan aku akan memastikan bahwa bocah itu akan berakhir dengan mengenaskan." Sambil melirik satu jarinya yang telah patah, tetua Chen Yun mengatakan, "Aku sudah mengirimkan berita ke pavilion petir angin. Beberapa ahli kemungkinan akan segera datang. Dan pada saat itu bocah ini akan kesulitan untuk melarikan diri." Sementara Xiaoyan yang berada di dalam gua telah benar-benar menghancurkan pelindung spiritual dari tetua Chen Yun. Dan di hadapannya sekarang ada sebuah gulungan berwarna perak. Xiaoyan melihat dengan hati-hati karena gulungan itu memiliki energi petir yang telah melindunginya. Dengan cukup ragu, Xiaoyan pun bergumam, "Sebenarnya apa ini?" Xiaoyan sangat berhati-hati yang kemudian memberikan gulungannya itu pada boneka setan bumi supaya dibuka. Tanpa ragu lagi, boneka setan bumi milik Xiaoyan segera membuka gulungan itu. Yang kemudian ledakan pun terjadi. Hal ini sampai membuat boneka setan bumi terlempar ke belakang dan menabrak dinding goa. Melihat kejadian ini, Xiaoyan hanya bisa mengernyitkan dahinya lalu mengatakan,
sebenarnya memang ada sesuatu yang aneh di dalam gulungan ini. Setelahnya Xiaoyan memberikan isyarat dengan tangannya, dan gulungan itu pun secara perlahan mendarat di tangan Xiaoyan. Detik berikutnya, dengan api hati teratai kaca, Xiaoyan telah melilit seluruh tubuhnya sebagai perlindungan jika ada sesuatu yang terjadi secara tidak terduga yang dikeluarkan dari dalam gulungan tersebut. Namun apa yang ditakutkan Xiaoyan sebenarnya tidak pernah terjadi, dan Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dengan lega. Dengan cukup teliti, Xiaoyan pun membaca gulungan ini yang kemudian ada sebuah tulisan mengatakan 3000 tubuh ilusi petir, harta paling berharga dari pavilion petir angin. Dikabarkan, teknik Do ini telah diciptakan dari zaman kuno. Seseorang yang memiliki tubuh ilusi petir akan mampu menciptakan tubuh salinan dengan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya. Dan selama tubuh asli itu tidak mati, maka tubuh ilusi juga tidak akan bisa dihancurkan. Setelah membaca informasi seperti ini membuat Xiaoyan terlihat sangat gembira. Tatapan matanya terlihat cukup bersemangat yang kemudian Xiaoyan mengatakan, tidak terduga bahwa pavilion petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti ini. Tidak heran jika ini menjadi teknik yang sangat kuat selama seseorang bisa menguasainya. Apalagi itu seorang Dosun, maka dia bisa menciptakan tubuh lainnya yang juga memiliki kekuatan di tahap Dosun. Ketika melakukan pertarungan, bukankah itu menjadi 2 lawan 1? Musuh mana yang bisa mengalahkan 2 orang Dosun di dalam satu pertempuran? Xiaoyan kembali membaca gulungan tersebut yang kemudian dia mengatakan, tubuh ilusi 3000 petir mungkin memang sangat menakutkan, tapi hal itu juga sangat sulit untuk dilatih. Salah satu syaratnya harus menguasai gerakan 3000 petir sampai level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh pavilion petir angin yang berhasil menguasainya, dan aku juga telah lama mempelajarinya. Namun diriku hanya mendapatkan sedikit teknik dari gerakan 3000 petir ini. Sepertinya ini akan sia-sia untuk diriku. Detik berikutnya Xiaoyan seperti telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar dia mengatakan, gerakan 3000 petir ya? Oh, aku sangat tahu kenapa Tetua Chen Yun itu tidak terima jika aku memiliki gerakan 3000 petir. Ternyata hal itu masih ada hubungannya dengan tubuh ilusi 3000 petir. Aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Jika tidak, aku tidak akan pernah menyadari rahasia besar seperti ini. Sekarang tubuh ilusi petir telah mendarat di tanganku. Aku ingin melihat apakah cukup sulit untuk bisa mempelajarinya. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun secara perlahan menutup matanya, dan kekuatan spiritualnya ini telah memasuki gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir. Dalam sekejap saja, kesadaran dari Xiaoyan telah dibawa masuk menuju dunia dari gulungan tubuh ilusi 3000 petir. Di tempat ini, yang dilihat oleh Xiaoyan hanyalah danau petir yang sangat luas dengan banyak petir di atasnya. Tatapan mata dari Xiaoyan mengamati seluruh tempat ini, namun dia tidak menemukan apapun. Detik berikutnya, Xiaoyan mengamati seluruh petir yang ada, dan sebuah kegembiraan pun terlintas di dalam matanya karena dia mengetahui bahwa sebenarnya petir-petir ini membentuk sebuah kata. Xiaoyan mengamati hal itu, namun urutannya benar-benar kacau, dan Xiaoyan juga tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun setelah membaca tulisan yang terbuat dari petir ini. Hal itu membuat Xiaoyan bergumam dengan pelan. Chen Yun itu memiliki posisi yang cukup tinggi di pavilion petir angin, dan dia seharusnya tidak memiliki teknik Do yang palsu. Tapi mengapa aku tidak bisa melihat metode pelatihan apapun untuk hal ini? Aku merasa teknik ini banyak yang hilang. Xiaoyan kemudian kembali mempelajari kata-kata yang tertulis dengan petir-petir itu. Sesaat berikutnya, akhirnya Xiaoyan mengetahui sesuatu, dan dia berkata, tubuh ilusi 3000 petir telah dibagi menjadi beberapa bagian, dan Tetua Chen Yun hanya memiliki salah satu dari mereka. Memang cukup normal, karena ini merupakan harta yang paling berharga dari pavilion petir angin. Bagaimana mungkin tubuh ilusi 3000 petir hanya akan ditempatkan di tangan salah seorang tetua, dan menempatkannya secara terpisah adalah metode yang paling aman. Aku menjadi penasaran di mana letak bagian yang lainnya. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan mengumpulkan seluruh bagian itu
Dan jika aku berhasil menguasai tubuh ilusi 3000 petir, hal itu pasti akan sangat membantuku di masa depan nanti. Setelah berkata seperti itu, tubuh spiritual Xiaoyan kembali masuk ke dalam tubuh aslinya. Dia pun segera membuka mata, yang kemudian Xiaoyan berniat menyelidiki segel petir darah yang telah dimasukkan tetua Chen Yun ke dalam tubuhnya. Pikiran dari Xiaoyan kini telah tenggelam di dalam tubuhnya sendiri, yang kemudian dia memindai setiap inci di dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan cukup tercengang karena tidak bisa menemukan segel petir darah, karena Xiaoyan sangat yakin bahwa segel itu telah berada di dalam tubuhnya. Kali ini Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya dan kembali memindai setiap bagian dari dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan benar-benar menemukan sebuah titik yang tersembunyi dengan cukup rapi. Di titik tersebut ada sebuah energi yang tidak biasa, karena itu merupakan segel petir darah yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan oleh tetua Chen Yun. Xiaoyan buru-buru membakar segel petir darah itu, namun segera membuatnya tercengang, yang kemudian bergumam, segel petir darah ini memang memiliki keanehan. Bahkan dengan api surgawiku masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menghilangkannya. Mungkin itu karena kekuatanku masih sedikit lemah, dan sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin dengan bantuan pil huang perkasa. Begitu aku bisa melepaskan seluruh segel petir darah ini, aku akan segera mencari tempat yang aman untuk bisa mengonsumsi pil huang perkasa dan meningkatkan level kekuatanku. Siapa tahu aku bisa menerobos ke tahap Douzong. Dengan kekuatan level Do Huang masih cukup jauh dari kata cukup untuk bisa menjelajahi seluruh dataran tengah ini. Xiaoyan buru-buru memfokuskan perhatiannya pada api surgawi yang saat ini membakar segel petir darah. Beberapa saat kemudian, segel petir darah itu pun berhasil dihilangkan dari dalam tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan ini telah mengambil posisi untuk berdiri karena dia akan meninggalkan gua ini. Namun tiba-tiba saja ada suara terdengar yang bergema di luar sana. Xiaoyan, keluarlah! Dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah Xiaoyan menjadi sangat jelek, yang kemudian dia mengatakan, Chen Yun, orang itu benar-benar mengejarku sampai tempat ini. Xiaoyan segera menarik napas dalam-dalam dan ekspresi kejam kini telah muncul di dalam tatapan matanya, karena dia hari ini juga akan membantai Chen Yun yang tidak berhenti mengejarnya. Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara terdengar dari dalam jijit penyimpanan yang digunakan oleh Xiaoyan. Hahaha, bocah kecil, sungguh tidak kuduga. Ketika aku bangun, kau sudah mendapatkan sebuah masalah. Xiaoyan terlihat cukup kaget, lalu dia mengatakan, Tuan Yao, sebenarnya kau sudah sadar. Sebuah kegembiraan kini telah terlintas di dalam tatapan mata Xiaoyan. Banyak orang dari klan Hong, termasuk Chen Yun dan juga Hong Tianxiao, kali ini telah berdiri di langit, tepat di atas hutan yang dekat dengan persembunyian Xiaoyan. Hong Tianxiao kemudian mengatakan, Tetua Chen Yun, bukankah kau mengatakan bahwa bocah itu telah terkena segel petir darahmu? Seharusnya kau bisa mendeteksi di mana dia saat ini berada. Ekspresi dari Tetua Chen Yun pun terlihat sedikit muram, yang kemudian dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan segel petir darah di dalam tubuh Xiaoyan telah melemah sepanjang perjalanan. Dan baru saja memasuki area pegunungan, hubungan itu telah benar-benar terputus. Oleh karenanya, Tetua Chen Yun pun juga tidak mengetahui di mana Xiaoyan saat ini berada. Yang kemudian dia menjawabnya, aku tidak tahu metode apa yang digunakan oleh bocah itu untuk bisa melepaskan segel petir darahku yang telah kutinggalkan di dalam tubuhnya. Hong Tianxiao dengan cukup kecewa menjawabnya, apakah kau tidak memiliki kepercayaan diri yang besar pada segel petir darahmu? Jika aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, aku sendiri yang akan mengejar bocah itu. Tetua Chen Yun hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, untuk apa kau marah-marah? Kau bilang ingin mengejar sendirian. Apakah aku tidak tahu jika sebenarnya kau juga takut dengan boneka yang ada di tangan bocah itu? Hong Tianxiao dengan marah berteriak, kau bicara omong kosong. Aku tidak merasa takut sedikit pun pada boneka bocah itu. Sambil tertawa, Tetua Chen Yun pun menjawab, baiklah kalau begitu.
Setelah kita menemukan bocah Xiaoyan ini, seharusnya kau berani menghadapi bonekanya, sementara aku sendiri yang akan berhadapan dengan Xiaoyan. Tatapan mata dari tetua Chen Yun melihat banyak orang yang ada di tempat ini, kemudian dia berkata, "Kalian semua turunlah ke bawah dan susuri seluruh tempat ini. Bocah itu pasti masih ada di dalam pegunungan ini dan aku tidak percaya bahwa dia bisa melarikan diri dari pandangan mataku." Setelah mengatakan hal ini, banyak orang segera melesat ke arah pegunungan untuk mencari Xiaoyan. Tidak lama kemudian muncullah dua sosok manusia secara diam-diam di dalam hutan yang subur, tepat di belakang kelompok Hong Tianzhou yang saat ini sedang mencari keberadaan dari Xiaoyan. Karena itu adalah Hansu dan juga kakek buyutnya. Hansu pun kemudian mengatakan, "Kakek buyut, apakah mereka akan menemukan keberadaan Xiaoyan?" Pria tua yang merupakan kakek buyut dari Hansu kali ini menghela nafas sambil mengatakan, "Dasar bocah, aku orang tua ini tidak bisa menahan amarahmu dan terpaksa membawamu ke tempat ini untuk melihat keberadaan Xiaoyan. Tapi sekarang, aku akan memberikan peringatan padamu. Jika situasi apapun terjadi, ketika saatnya tiba, aku akan mencoba yang terbaik dengan syarat tidak ada yang bisa menemukan identitas diriku. Dan kau harus memahami kakek buyutmu ini. Tidak masalah jika aku hanya bertemu dengan Hong Tianzhou, namun Chen Yun itu adalah anggota dari pavilion petir angin dan klan Han kita tidak bisa menyinggung faksi seperti itu. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu ke tempat ini, terutama hanya karena bocah kecil yang telah membantu klan Han kita. Dan aku paling tidak suka berhutang budi pada orang lain. Jika tidak, terlepas dari sebaik apa kau mengatakannya, aku tidak akan memperlakukan masalah besar ini seperti menyinggung pavilion petir angin hanya karena dirimu." Mendengar omelan dari kakek buyutnya, Hansu pun hanya bisa menggigit bibirnya lalu mengatakan, "Suar tahu batasnya, kakek. Kau harus turun tangan berdasarkan situasi. Jika tidak memungkinkan, maka kita harus pergi." Kakek buyut dari Hansu hanya bisa tersenyum sambil mengusap kepala gadis cantik itu lalu mengatakan, "Dengan bisa membuat cucu kecilku ini bertingkah seperti ini, bocah kecil yang bernama Xiaoyan benar-benar memiliki beberapa keahlian." Dalam sekejap saja, raut wajah Hansu berubah menjadi memerah. Dan tiba-tiba, dar, ada ledakan besar yang terdengar. Sementara salah satu orang yang mencari Xiaoyan kini segera berteriak, "Hei semuanya, dia ada di sini!" Hansu hanya bisa mengepalkan erat tangannya sambil berkata, "Apakah Xiaoyan sudah ditemukan?" Sementara Chen Yun kali ini mengatakan dengan penuh ejekan, "Bocah, aku pikir kau akan bersembunyi seumur hidupmu." Tatapan mata Xiaoyan menyapu pada kelompok Chen Yun dan juga orang-orang dari klan Hong yang ada di tempat ini sambil berkata, "Sebenarnya orang yang datang mencariku cukup banyak. Tetua Chen Yun, kau benar-benar membenciku." Chen Yun dengan kejam, dia berkata, "Begitu kau mendarat di tanganku, kau jelas akan mengalami seberapa bencinya aku terhadap dirimu." Tatapan mata dari Hong Tianzhou mengungkapkan dendam yang besar terhadap Xiaoyan, lalu berkata, "Bocah kecil, kali ini aku orang tua akan melihat bagaimana kau bisa melarikan diri dariku. Aku telah berjanji pada Hong Li bahwa aku akan mematahkan seluruh anggota tubuhmu dan membawa padanya." Mendapatkan ancaman seperti itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Namun raut wajahnya mengandung rasa dingin yang cukup menakutkan. Kali ini, Xiaoyan berkata, "Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan tidak akan menyerah. Kalau begitu, izinkan aku juga mengambil nyawa kalian berdua." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Hong Tianzhou hanya bisa tertawa, lalu mengejeknya, "Bocah kecil yang sombong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa bonekamu itu bisa menyelamatkan hidupmu di hadapan kita berdua?" Xiaoyan segera menjentikan jarinya, dan boneka setan bumi kini telah muncul di hadapannya. Hal itu membuat takut orang-orang dari klan Hong. Sementara tetua Chen Yun melirik pada Hong Tianzhou lalu berkata, "Hong Tianzhou, karena sebelumnya kau mengatakan tidak takut dengan boneka bocah ini, maka aku akan menyerahkan bonekanya untuk kau hadapi. Sementara Xiaoyan, biar aku tangani secara pribadi." Hong Tianzhou kini menjawabnya, "Baiklah, serahkan boneka itu padaku
Dan kau harus menghabisi bocah bernama Xiaoyan ini sesegera mungkin. Tatapan mata Chen Yun melihat tajam ke arah Xiaoyan dengan cara yang cukup biadab, lalu menjawabnya, "Tenang saja, kali ini aku akan memberitahu bocah kecil itu, beraninya menyinggung pavilion petir angin adalah sebuah kesalahan yang besar." Tidak banyak basa-basi lagi, Xiaoyan segera memerintahkan boneka setan bumi untuk melakukan pertarungan. Dalam sekejap, boneka setan bumi itu pun meluncur ke arah Hong Tianxiao. Sementara raut wajah yang dingin muncul pada Hong Tianxiao, dia tertawa lalu berkata, "Haha, biarkan aku melihat seberapa hebat boneka milik bocah ini." Akhirnya, pertarungan keduanya pun dimulai dan banyak suara dentangan kini telah bergema di tempat ini. Hong Tianxiao sedikit terkejut karena melihat tubuh dari boneka setan bumi benar-benar keras. Tatapan mata dari Chen Yun masih melihat tajam pada Xiaoyan. Dia mulai perlahan berjalan maju sambil berkata, "Bocah, kau telah mematahkan satu jariku, dan kali ini aku akan mematahkan 10 jarimu." Xiaoyan tersenyum tipis, kakinya menginjak tanah yang kemudian mendarat di atas sebuah pohon besar. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, Chen Yun hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan. Namun Xiaoyan tidak menganggap senyuman itu sebagai sesuatu yang mengancam dirinya. Detik berikutnya, Xiaoyan berkata dalam hati, "Tuan Yao Tianhuo, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk sementara." Dalam waktu yang cukup singkat, sebuah energi keluar dari cincin yang ada di jari Xiaoyan, dan kekuatan spiritual yang agung kini menjalar melalui tangan Xiaoyan, kemudian memasuki tubuhnya. Dengan masuknya kekuatan spiritual milik Tuan Yao, dalam sekejap saja aura mengerikan telah hadir di dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat Chen Yun dan juga orang-orang dari klan Hong, serta Hong Tianxiao sendiri yang sedang bertarung melawan boneka setan bumi, merasa sangat terkejut. Setelah auranya meningkat dengan pesat, tatapan mata Xiaoyan melihat tetua Chen Yun dengan penuh kemarahan, lalu berkata, "Apakah kau sebelumnya berencana melumpuhkan 10 jariku?" Ekspresi wajah tetua Chen Yun berubah menjadi sangat jelek setelah merasakan aura agung dari seorang Xiaoyan meningkat dengan pesat. Yang kali ini, tetua Chen Yun mengatakan, "Apa yang sebenarnya dilakukan bocah ini? Kenapa tiba-tiba dia menjadi sangat kuat? Melihat dari auranya saja, kemungkinan dia saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Daozong. Apakah ini ilusi atau kenyataan?" Sebuah keraguan muncul di dalam hati Chen Yun, dan dia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa meningkatkan level kekuatannya menjadi sejauh itu hanya dalam waktu yang singkat. Tatapan mata tetua Chen Yun masih melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan, lalu berkata dengan lirih, "Terlepas dari bagaimana dia menggunakan teknik rahasia, kemungkinan akan cukup sulit memiliki efek yang menakutkan seperti itu. Apakah bocah ini memiliki kekuatan Douqi yang dangkal?" Tetua Chen Yun kemudian mengepalkan tinjunya. Dia terus menatap Xiaoyan, lalu mengatakan, "Hari ini aku akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya ilusi." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari tetua Chen Yun bergerak dengan sangat cepat. Banyak raungan petir yang bergema di udara. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan masih terlihat sangat tenang. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan kekuatan spiritual yang agung kini telah menggumpal menjadi sebuah bola meriam yang kemudian ditembakkan menuju ke arah tetua Chen Yun. Pada akhirnya, diar, tetua Chen Yun terkena bola meriam itu. Tubuhnya pun terlempar mundur dengan cukup menyedihkan. Dan kali ini, sebuah kejutan telah muncul di raut wajahnya karena dia merasa bahwa aura di dalam tubuh Xiaoyan itu bukan ilusi, tapi ini adalah kenyataan. Tetua Chen Yun kemudian mengatakan, sebenarnya bocah itu menggunakan kekuatan spiritual yang bahkan beberapa alkemis tingkat 7 akan mengalami kesulitan memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung seperti bocah ini. Sebenarnya, apa latar belakang Xiaoyan ini? Tetua Chen Yun kemudian menekan gejolak Douqi yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual milik Xiaoyan sebelumnya sambil mengatakan, terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk menyebabkan kekuatannya melambung, pasti akan ada batasan untuk waktu itu. Sekarang bukan waktu yang bijaksana untuk bertarung langsung dengannya. Lebih baik aku kabur dulu
dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Setelah bergumam seperti ini, tubuh dari Tetua Chen Yun pun bergegas memasuki pegunungan karena dia ingin melarikan diri. Hong Tianxiao yang melihat Tetua Chen Yun telah kabur, raut wajahnya menjadi sangat jelek dan dia hanya bisa mengutuk dalam hati, sialan, apa yang sebenarnya dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar telah melonjak ke tingkat seperti itu. Xiaoyan sendiri, ketika melihat Tetua Chen Yun telah kabur, dia hanya bisa tertawa sambil mengatakan, sebenarnya kau ingin kabur kemana? Niat membunuh yang besar melintas di dalam hati Xiaoyan. Dia segera mengangkat tangannya dan mengarahkan pada Tetua Chen Yun yang telah berubah menjadi bayangan. Setelah itu, Xiaoyan pun mengepalkan dengan erat dan ruang kosong yang ada di depan sana menjadi sangat terdistorsi. Sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi dinding spasial yang langsung ditabrak oleh Tetua Chen Yun. Hal ini membuat tubuh dari Tetua Chen Yun segera terpental ke arah belakang. Tiba-tiba saja, sosok dari Xiaoyan kini telah muncul di hadapan Tetua Chen Yun seperti hantu. Kekuatan tinju yang mengerikan, yang dibungkus dengan kekuatan spiritual, telah digerakkan oleh Xiaoyan. Melihat hal ini, membuat ekspresi wajah dari Tetua Chen Yun menjadi sangat jelek. Dia segera berteriak sambil mengeluarkan doki dari dalam tubuhnya dan membentuk penghalang petir untuk menahan tinjuan dari Xiaoyan. Akhirnya, diar! Tinju yang sangat keras milik Xiaoyan pun menghancurkan penghalang petir, dan kekuatan spiritual yang agung ini telah melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang langsung menghantam tubuh dari Tetua Chen Yun. Dalam sekejap saja tubuhnya terlempar sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Tetua Chen Yun kali ini berusaha berdiri dengan susah payah karena tubuh fisiknya sudah terluka. Apalagi bagian dalam tubuhnya juga telah dilukai menggunakan kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dengan penuh ketakutan, Tetua Chen Yun berkata dengan diri, jika ini terus berlanjut, maka aku akan benar-benar mati di tangan jabingan kecil ini. Aku tidak bisa bertahan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa kabur darinya. Tetua Chen Yun kemudian berteriak, Xiaoyan, pavilion petir angin tidak akan pernah melepaskanmu jika kau membunuhku. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum lalu menjawabnya, sepertinya mereka juga tidak akan melepaskanku, bahkan jika aku tidak membunuhmu. Tubuh dari Tetua Chen Yun tiba-tiba saja melompat ke arah belakang dan dia melemparkan beberapa manik-manik ke arah Xiaoyan. Manik-manik itu pun langsung meledak. Gelombang udara yang sangat kuat langsung meratakan hutan ini dalam radius 100 meter. Sementara sosok dari Tetua Chen Yun kembali melarikan diri ke dalam hutan yang lainnya. Namun tiba-tiba saja, sosok dari Xiaoyan kembali muncul di hadapannya. Dan sebuah tendangan yang berisi kekuatan spiritual pun diayunkan. Hal itu kembali mengenai tubuh Tetua Chen Yun dan lagi-lagi memuntahkan darah segar. Hong Tianxiao yang ada di udara ketika melihat Tetua Chen Yun dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan, ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Seseorang dari klan Hong kali ini mengatakan, leluhur, apakah kita akan turun untuk membantu Tetua Chen Yun? Tatapan mata Hong Tianxiao segera melirik pada boneka setan bumi yang kemudian memberikan perintah, kita harus mundur, jangan repot-repot untuk membantu Chen Yun. Kekuatan bocah kecil ini terlalu menakutkan. Jika ditambah dengan bonekanya, sama saja kita mencari kematian. Setelah mengatakan hal ini, Hong Tianxiao pun memilih untuk kabur, dan orang-orang dari klan Hong juga langsung mengikutinya. Sementara Tetua Chen Yun sendiri yang sudah terluka masih berjuang untuk berdiri. Yang kemudian Xiaoyan kembali muncul di hadapan Tetua Chen Yun sambil berkata, apakah kau masih bisa melarikan diri? Raut wajah dari Tetua Chen Yun kini menunjukkan sebuah kemarahan. Yang kemudian dia berteriak, jabingan kecil, karena kau ingin membunuhku, maka aku akan menyeretmu untuk mati bersama denganku. Xiaoyan pun segera mengernyitkan dahinya karena dia tahu bahwa sebenarnya Tetua Chen Yun ingin menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan buru-buru melesat ke udara dan dia telah memasang segel spasial untuk mengurung Tetua Chen Yun. Pada akhirnya, tubuh dari Tetua Chen Yun kali ini terus membengkak, yang kemudian
Diar! Gelombang energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar ke segala arah. Segel spasial yang dipasang oleh Xiaoyan pada akhirnya meledak dan membuat seluruh hutan pegunungan ini bergetar dengan hebat. Sementara tubuh dari Xiaoyan sendiri telah selamat dari badai energi ledakan tubuh tetua Chen Yun. Di sisi lain, Hong Tianxiao dan juga orang-orang dari klan Hong yang telah melarikan diri. Mereka dibuat terkejut karena bisa merasakan badai energi yang sangat menakutkan. Hal tersebut membuat ekspresi dari Hong Tianxiao berubah, lalu mengatakan, orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dengan mampu memaksa sampai sejauh itu. Bocah Xiaoyan ini terlalu menakutkan. Hong Tianxiao merasa cukup menyesal karena berurusan dengan Xiaoyan. Jika dia tahu Xiaoyan sekuat ini, maka dia tidak akan repot-repot untuk mengejar bocah itu. Detik berikutnya, Hong Tianxiao pun tersenyum lalu berkata, bocah Xiaoyan ini memang sangat aneh. Dengan berani membunuh tetua Chen Yun, hidupnya tidak akan baik-baik saja. Karena pavilion petir angin pasti tidak akan tinggal diam jika mengetahui salah satu tetuanya telah terbunuh. Saat itu, Xiaoyan hanya akan menjadi buronan dari pavilion petir angin. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Hong Tianxiao melesat dengan cepat, meninggalkan tempat ini, dan dia tidak ingin berurusan dengan Xiaoyan. Kakek buyut dari Hansu ketika melihat tetua Chen Yun menghancurkan dirinya sendiri, dia pun segera mengatakan, orang tua itu benar-benar gila. Dia kemudian melihat pada Xiaoyan yang ada di udara sambil berkata, dengan mampu memaksa seorang Daosong untuk mengambil jalan buntu sampai menghancurkan dirinya sendiri, pemuda bernama Xiaoyan ini sangat menakutkan. Tatapan mata Hansu melihat ke arah langit, namun dia tidak menemukan keberadaan dari Xiaoyan, lalu bertanya pada kakek buyutnya, kakek, apakah Xiaoyan baik-baik saja? Kakek buyut dari Hansu segera menjawabnya, tidak ada yang terjadi padanya. Segel spasial yang telah dia keluarkan telah menghilangkan niat dari Chen Yun yang ingin mati bersama dengan Xiaoyan. Namun karena bocah itu telah membunuh Chen Yun, kemungkinan mulai hari ini dia akan menjadi musuh dari pavilion petir angin. Dan dengan kelicikan Hong Tianxiao, orang tua itu pasti akan segera mengumumkan berita atas kematian tetua Chen Yun. Mengingat gaya dari pavilion petir angin, mereka pasti akan segera mengirimkan ahli untuk bisa membunuh Xiaoyan. Mendengar ucapan dari kakek buyutnya, Hansu tanpa sadar hanya bisa mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Ekspresi khawatir juga telah muncul di raut wajahnya. Kakek buyut dari Hansu pun segera tersenyum, lalu berkata, bocah kecil, kau tidak perlu khawatir. Aku bisa merasa bahwa Xiaoyan itu bukanlah orang biasa. Dia berani membunuh dengan tegas, karakternya tidak lemah. Dengan karakter dan juga kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang cukup hebat dan juga terkenal di dataran tengah ini. Dan sepertinya akan sangat sulit untuk para ahli bisa membunuh Xiaoyan. Mendengar ucapan dari kakek buyutnya, Hansu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia sangat mengagumi Xiaoyan karena orang itu terlalu luar biasa. Badai energi yang ada di hutan pegunungan ini telah menghilang. Xiaoyan segera turun dari udara dan dia memasuki lubang yang sangat besar, tempat di mana tetua Chen Yun menghancurkan diri sebelumnya. Xiaoyan melangkahkan kakinya dan tiba-tiba saja dia berhenti, lalu berbalik di suatu tempat yang ada di dekat lubang besar ini. Ada pohon layu yang bergoyang. Tangan Xiaoyan secara perlahan mengusap pohon layu itu, dan tiba-tiba saja Xiaoyan tersenyum, kemudian memukul pohon layu ini sampai menjadi serpihan kayu. Detik berikutnya, roh ilusi dari tetua Chen Yun pun segera keluar dan hendak melarikan diri dengan cara yang cukup panik. Namun tiba-tiba saja, pergerakan dari roh tetua Chen Yun pun dihentikan dengan segel ruang yang dipasang oleh Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan tersenyum kemudian mengatakan, tetua Chen Yun benar-benar licik, membiarkan tubuh fisikmu hancur, sementara rohmu ingin melarikan diri. Namun sayangnya, kau tidak akan bisa melakukan hal itu. Tetua Chen Yun yang baru saja tertangkap, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek yang kemudian mengatakan, Xiaoyan, jangan bunuh aku. Kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Kau sebenarnya tidak ingin bersinggungan kan dengan pavilion petir angin? Xiaoyan hanya menarik nafas, lalu mengulurkan tangannya dan memegang roh dari tetua Chen Yun sambil berkata, aku sebenarnya juga tidak ingin seperti ini. Namun kau
telah memaksaku menjadi sangat kejam. Merasakan niat membunuh yang sangat besar dari seorang Xiaoyan, tetua Chen Yun segera berteriak, "Japingan kecil, pavilion petir angin tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan tunggu saja kematianmu." Mendengar hal ini, Xiaoyan benar-benar emosi. Dia pun mengencangkan cengkeraman tangannya, yang langsung membuat jiwa dari tetua Chen Yun kini meledak. Hal itu segera tersebar di udara, dan tetua Chen Yun benar-benar lenyap dari dunia ini. Kakek buyut dari Hansu yang menyaksikan hal itu segera mengatakan, bocah ini terlalu berhati-hati dan dia tidak meninggalkan ruang apapun bagi musuhnya untuk bisa melarikan diri. Benar-benar bocah yang luar biasa. Detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan menghilang dan dia muncul di puncak gunung yang dekat dengan Hansu dan juga kakek buyutnya. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tetua, kau terlalu memujiku, bukan karena aku hebat, tapi aku hanya tidak ingin membiarkan masalah selalu menghantui diriku." Melihat kemunculan dari Xiaoyan, Hansu pun berteriak kegirangan lalu mengatakan, "Xiaoyan!" Sementara kakek buyut dari Hansu buru-buru melangkah ke depan dan secara tidak sadar dia menghalangi pergerakan dari Hansu. Setelah menyaksikan kekejaman dari seorang Xiaoyan, kakek buyut dari Hansu ini juga harus waspada. Xiaoyan yang mengetahui niat dari kakek buyut Hansu tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, "Tetua, kau tidak perlu terlalu berhati-hati seperti itu. Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah. Selain itu, aku juga memiliki hutang terima kasih pada Nona Zuer. Membalas kebaikannya dengan keburukan bukan sesuatu yang dilakukan oleh Xiaoyan." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, kakek buyut dari Hansu merasa cukup malu. Dia segera menangkupkan tangannya lalu mengatakan, "Anak muda, perkenalkan, aku adalah Han Fei." Sementara Xiaoyan juga langsung menangkupkan kedua tangannya sambil menjawab, "Tetua, perkenalkan, aku adalah Xiaoyan." Tetua Han Fei segera melambaikan tangannya lalu berkata, "Aku orang tua ini tidak layak menerima sapaan darimu. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah hari ini. Namun kemungkinan besar Hong Tianxiao itu akan mengumumkan pada semua orang. Dan saat itu kau harus berhati-hati dengan pavilion petir angin." Xiaoyan mengangguk lalu berkata, "Terima kasih tetua atas peringatanmu." Tetua Han Fei kali ini berpamitan pada Xiaoyan dengan berkata, "Karena saudara muda Xiaoyan telah menyadarinya, aku orang tua ini tidak akan berkata lebih banyak. Dan mungkin kita harus berpisah hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang untuk menemui saudara Xiaoyan." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Hansu memandangi Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, kau harus berhati-hati." Xiaoyan hanya tersenyum dan dia menjawab, "Kau juga harus berhati-hati." Kakek buyut dari Hansu segera mengajak cucunya itu untuk kembali. Namun sebelumnya dia berkata, "Xiaoyan, hati-hatilah dengan pavilion petir angin, dan yang terbaik bagimu saat ini adalah meninggalkan wilayah utara dari dataran tengah sesegera mungkin." Setelah mengatakan hal itu, Han Fei dan juga Hansu benar-benar telah menghilang ke dalam kejauhan. Sementara Xiaoyan juga langsung membalikkan tubuhnya dan dia terbang ke sisi yang berlawanan dengan Hansu dan juga Han Fei. Karena hari ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk mengonsumsi pil Huang perkasa, dan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seberapa jauh Xiaoyan akan meningkatkan kekuatan setelah mengonsumsi pil Huang perkasa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.